Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sugi Siswanto di channel Sugi Rivet. Di kesempatan video ini saya akan membagikan cara membuat pintu lipat aluminium tanpa rel bawah. Untuk seperti apa prosesnya, simak terus. Baik teman-teman, kita mulai dari pemasangan kusen pintu lipat aluminiumnya ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan tiang kusennya seperti biasa, kita memasang kusen pintu aluminium. Nanti untuk posisi kusen aluminium yang di balik posisi pemasangannya itu untuk bagian ambang atas ya. Ini seperti biasa kita bor dan sekrup di tembok seperti ini ya. Ini kita pakai motherboard ukuran 6 mili. Ini kita sekrup. Di dalam sudah ada visor ya teman-teman. Ini satu tiang ini bisa kita kasih 3 atau 4 ya. Baik, jangan lupa untuk pemasangan kusen aluminium ini kita waterpass ya, supaya hasil pemasangannya lurus. Baik, untuk atas udah kita bor dan waterpass. Ini kira-kira udah lurus ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah kita bor juga, terus kemudian kita skru. Ini di dalam udah kita kasih visor. Visor kita pakai S6 ya, karena kita motherboard juga motherboard S6. Kita driver udah kita pasang ini ya, 2 tiang pintu lipat aluminium kanan kiri udah kita pasang. Kemudian nanti kita mau pasang ambang atas. Jadi untuk pemasangan ambang atasnya itu posisi kusennya harus dibalik ya teman-teman. Jadi nanti untuk rel pintu lipat aluminium itu ada di dalam kusen. Ini proses pemasangannya seperti ini. Sebelumnya untuk ambangnya udah kita lubangi ya, untuk nanti kita bor beton ke balok atas ya teman-teman. Baik, ini ya kita bor seperti tadi untuk tiang. Ini kita bor di posisi ini. Ini satu ambang pintu lipat aluminium ini kita bisa kasih 2 aja nggak apa-apa ya, karena ini hanya untuk memasang ambangnya. Terus nanti kan untuk kita pasang rel pintu lipat aluminium itu kita bor beton juga ke balok atasnya ya teman-teman, balok betonnya. Jadi ini kita kasih 2, 3 juga nggak apa-apa ya. Nanti untuk penguatan juga masih ada rel di dalam sini. Nanti untuk kusen aluminium ini bisa ikut ke sekrup dengan rel yang kita pasang ya. Baik, kelihatan ya, ada di atas kusen itu ada triplek, ada potongan triplek, karena untuk opening dari dinding ini nggak lurus ya, nggak sama tingginya, nggak sama ya teman-teman. Jadi posisi sebelah kiri agak lebih pendek dan sebelah kanan itu agak lebih tinggi. Ini dari tengah ke sebelah kanan dari posisi dalam ya, itu agak ada ukuran beda, itu hampir 1 cm. Baik, ini untuk atas ambang udah kita pasang. Ini ada kayu untuk ganjal di atas. Jangan lupa untuk dari ini kusen ke bawah ke lantai itu kita ukur ya, sesuai atau enggak untuk pemasangan kusen aluminiumnya. Tingginya sama, kanan kiri tengah kita ukur semua. Baik teman-teman, lanjut tahap pemasangan rel pintu lipat. Di sini kita menggunakan rel aluminium seperti ini. Ini bentuknya ya. Dan di sini untuk rel kita pakai 2
set ya, 2 set untuk pintu aluminium. Ini kita lepas dulu. Ini stopper relnya kita lepas. Kemudian untuk aksesoris yang ada di dalam seperti roda pintunya ini kita keluarkan. Ini nanti tinggal kita rangkai dan kita pasang di daun pintu lipat aluminium. Jadi untuk satu rel ini kita pakai hanya satu roda aja ya, karena ini untuk pintu lipat yang kita mau buat itu hanya 4 daun pintu. Jadi satu rel itu kita pakai satu buah roda pintu lipatnya. Ini kita lubangi seperti ini. Untuk rel kita pakai mata bor 8 mili ya. Jadi untuk supaya rel itu menahan beban daun pintu aluminiumnya agak lebih kuat, kita pakai ukuran skrup Fisher S8. Untuk kusen tadi kita pakai yang ukuran 6 mili. Baik, untuk selanjutnya proses pemasangan rel pintu lipat aluminium seperti ini. Setelah tadi kita lubangi rel pintu lipatnya, kemudian kita pasang di posisi atas ini. Kita kasih tanda ya, kita kasih tanda di posisi di dalam ambang atasnya ya teman-teman. Ini kita kasih tanda sesuai lubang yang sudah kita buat di dalam rel. Kemudian kita lubangi dan kita bor beton. Ini udah terpasang satu relnya. Ini kelihatan ya, ada skrup di dalam rel. Ini diperhatikan ya, untuk rel, bibir rel itu rata dengan bibir kusen aluminium yang ada di atas. Jadi hanya satu sisi aja yang kelihatan rel ya, kelihatan rel dari bawah maksudnya. Untuk yang posisi depan itu rata dengan kusen aluminium. Baik, untuk tadi udah kita kasih tanda dan kita lubangi, terus kemudian kita bor kusen aluminium ini ke balok atas ini ya teman-teman. Kita pakai bor 8 mili. Untuk rel bisa diperbanyak ya, untuk skrupnya bisa diperbanyak supaya lebih kuat untuk menahan beban pintu aluminium. Ini kita sudah mulai pemasangan relnya. Jadi kita masukkan dulu untuk fishernya ke dalam lubang yang sudah kita buat. Begini Mas Bro, ini untuk pemasangan relnya, kita perhatikan ya. Ini masuk ke dalam kusen aluminium, jadi tampak dari depan itu nggak kelihatan ada rel di dalamnya ya. Dan dari posisi bawah ini kelihatan hanya satu sisi rel pintu lipat aluminium yang kelihatan. Untuk yang posisi luar itu ketutup dengan kusen aluminium. Dari posisi bawahnya kan kusen aluminium kan di bagian lekukan itu ada kurang lebih ada 1 cm itu. Untuk relnya itu masuk ke dalam situ. Baik, untuk kusen aluminium sudah terpasang kanan kiri, terus atas, dan rel juga sudah terpasang di atas. Kemudian di posisi tiang kusen aluminium kita kasih stopper. Ini kita kasih stopper seperti ini, proses pemasangan stoppernya. Seperti biasa ya, kita skrup kita paku ripet ya. Pertama kita lubangi pakai mata bor 3,5 mili, terus kemudian kita paku ripet.
Ini untuk stopper dibuat agak rata dengan kusen aluminium ya. Ini kelihatannya Mas Bro. Dan ini relnya itu hanya satu posisi aja, satu sisi aja yang kelihatan dari bawah. Untuk yang satu sisi di posisi luar itu ketutup kusen aluminium. Ini kelihatan ya teman-teman, stopper udah kita pasang. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita proses merangkai pintu lipat aluminium. Ini sudah kita pasang spigot, terus kemudian udah kita lubangi untuk nanti kita pasang besi terot. Ini besi terotnya udah kita potong-potong. Ini nanti posisinya masuk ke sini. Ini udah kita lubangi pakai mata bor 8 mili. Ini ya semua ya teman-teman. Ini ada, kita mau bikin 4 buah daun pintu. Nah, dan di sini juga kita sedang membuat pintu kamar mandi. Ini pintu kamar mandi, di bagian bawah ada jalusi ya. Di bagian bawah ada jalusi dan itu ada sudah terpasang juga. Untuk di rumah ini, di proyek ini ada 2 macam warna ya. Ada untuk pintu kamar mandi dan pintu kamar itu ada warna putih pakai. Untuk pintu lipat dan jendela aluminium itu pakai warna hitam. Ini untuk lambang pintu lipatnya udah kita potong-potong juga. Ini ada 8 potong. Ini tinggal kita rangkai aja ya teman-teman. Baik, untuk pintu lipat ini kita pakai flashball seperti ini di posisi bawah. Ini ya, nanti penguncian ke lantai ini seperti ini. Ini nongol dari bawah slotnya ya, slotnya keluar dari posisi bawah pintu. Jadi nanti upin itu kita lubangi, lantai itu kita lubangi ya, untuk penguncian di pintu yang ada di tengah. Terus kemudian ini kita pasang kunci pintu aluminiumnya. Ini kita pakai kunci mekar ya, kita pakai kunci mekar. Ini kita tes, nanti kita skrup dulu. Ini kita skrup silinder kuncinya. Baik, ini kita tes ya. Ini proses pengunciannya seperti ini. Jadi mana kunci itu keluar, terus setelah di dalam lubang itu dia mekar. Ini kelihatannya. Ini keluar, terus setelah kita putar satu kali lagi itu di dalam lubang itu mekar. Baik, ini kita pasang penutup silindernya. Oke, udah kita pasang penutup silinder. Ini kita tes lagi ya. Kunci pintu aluminium, ini kunci mekar. Ini nanti prosesnya seperti ini kurang lebih untuk pengunciannya. Baik, ini handle pakai handle coak ya. Handle coak ini stainless. Ini kita pasang untuk di tengah. Terus nanti untuk pintu yang lipat di tengah antara pintu yang di pinggir dan di tengah itu kita kasih handle juga satu untuk tarikan saat pintu lipat itu kita mau tutup. Baik, selanjutnya ini kita proses perakitan pintu lipat aluminium. Ini seperti biasa ya, membuat pintu lipat aluminium atau membuat pintu aluminium kita rakit dulu. Terus kemudian pemasangan engsel pintu lipat aluminium. Ini kita tarik dari ujung
frame ini 15 cm, terus turun baru ketemu engsel. Prosesnya seperti tadi, kita kasih tanda terus kita potong seperti ini dan kita buang kurang lebih ada 3 mili. Ini udah kita buang seperti ini, kita potong pakai mesin gerinda dan kita pasang. Baik, ini untuk merangkai 2 daun pintu aluminiumnya ya, seperti ini. Untuk masing-masing daun pintu udah kita coak tadi ya, kita buang supaya plat ini nanti setelah pintu aluminium ini, maksudnya pintu aluminium ini ketutup itu rapat. Jadi ada sedikit yang dibuang di frame pintu aluminiumnya untuk masuk plat engselnya ya teman-teman. Tadi untuk di posisi bawah udah, terus kemudian ini atas sama seperti tadi ya. Dan diperhatikan untuk tinggi rendahnya ya, supaya 2 daun ini nanti sejajar setelah terpasang ya teman-teman. Untuk tinggi rendahnya ini kita tes. Nah seperti ini nanti posisi saat pintu aluminium ini tertutup. Ini rata, terus kemudian atasnya itu rata juga ya, samping rata, terus tinggi rendahnya juga harus diperhatikan supaya rata sama. Baik, lanjut pemasangan roda pintu lipat aluminium. Ini seperti ini tadi ya. Untuk roda yang ada di dalam rel itu kita lepas dan kita pasang seperti ini ya. Ini kita pasang seperti ini. Nanti ini posisinya seperti ini kita pasang di sini. Ini kita coak ya supaya plat dudukan roda itu bisa rata dengan pintu aluminiumnya. Ini kita buang supaya nanti kita pasang platnya itu enggak nongol, karena kalau platnya nongol agak nanti mengganggu saat buka tutupnya ya, soalnya bisa bergesekan antara mur yang ada di plat itu, terus ketemu rel yang ada di kusen. Nah ini ketemu kusen ini, jadi diusahakan untuk platnya itu rata dengan frame ambang pintu. Jadi kita buang, kita coak seperti tadi ya. Baik, untuk pemasangan pintu lipat aluminiumnya ini rel atas harus kita lepas ya. Ini sudah ada yang terpasang, ini contohnya seperti ini. Ini udah kita pasang. Nah ini nanti posisi tertutup seperti ini, terus kita buka. Untuk pintu lipat aluminium ini tanpa rel bawah ya, jadi untuk upin atau lantai bawah itu kita nggak coak untuk kita pasang rel bawah, pasang list U, tapi langsung kita pakai flashball, langsung kita hanya pakai rel atas saja. Baik, diperhatikan ya teman-teman, ini untuk proses pemasangan pintu lipat aluminiumnya yang sedang kita buat. Jadi seperti tadi kita sudah pasang relnya di atas, kemudian kita lepas lagi untuk pemasangan daun pintu lipat aluminium ini. Ini seperti ini, relnya kita lepas dan roda kita masukkan ke dalam rel pintu lipat. Seperti ini ya, udah kita pasang, roda udah masuk. Kemudian
kita pasang lagi relnya, kita angkat ke atas. Kita angkat ke atas dan kita skrup kembali ya. Tadi kan udah kita lepas dan skrupnya kita lepas dan kita pasang kembali ini untuk pemasangan daun pintunya. Jadi untuk rel di posisi atas itu full, dari samping kanan ke samping kiri itu full, ada 2 potong rel. Karena untuk roda pintu lipat aluminium ini ada di posisi daun pintu yang ada di tengah, yang nanti ketemu di tengah, yang ada handle dan kunci. Jadi rel pintu lipat ini harus full. Ini udah kita pasang kembali ya, rel udah kita pasang kembali. Terus kemudian di posisi samping engsel kita skrup ke kusen. Ini ya teman-teman, untuk pintu yang di samping kita skrup ke kusen. Seperti biasa kita pemasangan pintu aluminium, dan diperhatikan ya, kita diusahakan pintu samping dan di tengah itu tingginya sama. Jadi nanti saat kita tutup itu di bagian bawah itu sama. Kalau misal masih agak kurang tinggi atau kurang rendah, itu bisa kita setel lagi ya. Ini kita skrup satu-satu dulu ya, bawah, tengah, terus kemudian yang di atas. Ini kita kasih lihat, tengah udah kita skrup, terus yang di posisi atas. Oke teman-teman, untuk pintu aluminium, pintu lipat aluminium sudah terpasang ya. Ini kita tes, ini udah terpasang 2 sisi, lipatan atas lipatan kanan dan kiri udah kita pasang. Jadi satu lubang atau satu sisi ini ada 2 daun pintu, ini seperti ini. Nanti posisi pertemuan daun pintu ada di tengah, dan ini kita coba mau tutup. Baik, nanti lipatan daun pintu yang ada di tengah itu kita pasang handle ya, untuk tarik ketika pintu lipat aluminium ini kita mau tutup. Ini udah terpasang seperti ini ya, kurang lebih untuk pembuatan pintu lipat aluminium. Untuk proses pemasangan roda, pemasangan rel pintu lipat yang lain dengan ukuran pintu lipat yang beda dari ini sudah ada di channel Sugi Rivet ini. Silahkan disimak. Untuk pembuatan jendela aluminium dan juga pembuatan pintu aluminium juga sudah ada di channel Sugi Rivet ini. Silahkan disimak. Baik teman-teman, ini kurang lebih seperti ini ya. Nanti ketika pintu lipat ini kita tutup dan kita kunci, ini kuncinya seperti ini. Anak kuncinya masuk ke dalam, dan ketika sudah di dalam lubang itu dia mekar. Dan handle juga sudah terpasang. Ini nanti kita pasang handle juga di sini ya. Ini satu untuk fungsi ketika kita mau tutup pintu lipat aluminium ini. Ini udah terpasang. Kita ada penambahan
sekrup lagi di dalam rel ya untuk penguatan. Proyek ini ada di daerah Jakarta Selatan. Untuk rekan-rekan yang berminat untuk pemasangan pintu lipat aluminium, jendela aluminium, pintu aluminium, kusen aluminium, kaca dan lain-lain tentang aluminium, silahkan kontak di deskripsi channel Sugirivat. Selanjutnya ini nanti untuk pintu aluminium kan sudah terpasang ini ya, pintu lipat aluminium sudah terpasang. Kita mau pasang kaca dan kemudian ada tambahan ornamen. Ini pintu lipat aluminium ini kita mau pakai ornamen ya teman-teman. Jadi kita nanti ada proses pemasangannya. Oke, kita tutup. Dan ini setelah terpasang dari tampak luar ya, ini dari tampak luar. Ini untuk stopper di tengah-tengah daun pintu, kan ada pertemuan dua daun pintu di tengah ya, nanti kita pasang stopper di tengah. Ini udah terpasang ini ya, ini contohnya seperti ini kita pasang. Ini udah kita pasang, jadi ini ada keluar sedikit supaya pintu aluminium ini ketika tertutup itu rapat, nggak ada celah ya. Ini udah terpasang. Terus selanjutnya proses melubangi kunci, lubang kunci ini ya maksudnya ya. Dan ini handle yang ada di daun pintu tengah juga sudah terpasang. Ini fungsinya ketika kita mau tutup pintu lipat aluminium, kita tarik dari handle yang ada di tengah. Baik teman-teman, untuk pintu lipat aluminium sudah terpasang, handle lubang kunci sudah terpasang. Kemudian ini lanjut tahap pemasangan kaca pintu lipat aluminium. Ini kita menggunakan kaca polos 5 mili ya. Ini udah masuk, udah terpasang kaca. Ini jadi posisi ruangan ini agak terang ya. Baik, selanjutnya setelah kaca terpasang, kita ganjel-ganjel dulu supaya kaca ini enggak gerak ya. Terus kemudian kita silikon, kita lem silin seperti ini ya. Ini prosesnya seperti ini tadi. Untuk proses pengeleman ini agak lumayan rumit, agak lumayan sedikit susah ya teman-teman. Kelihatannya gampang tapi untuk prosesnya agak susah. Kadang nggak rapi, kurang halus. Jadi harus benar-benar yang sudah ahli, benar-benar yang sudah terbiasa untuk proses penyilinan ini. Itu insya Allah hasilnya nanti rapi dan halus. Ini kita silen semua ya. Untuk 4 daun pintu lipat aluminium ini kita silen luar dalam. Ini warna silikonnya menyesuaikan dengan warna kusen aluminium yang kita pakai. Untuk warna itu kita pakai warna hitam. Baik teman-teman, untuk proses selanjutnya ini pintu lipat aluminium ada tambahan ornamen di kaca. Ini kita pasang ornamen seperti ini ya. Ini kita pasang ornamen, kita pasang di posisi tengah ini, di posisi tengah. Terus kemudian untuk tingginya itu kita bagi ada 3 bagian. Untuk lebarnya itu ada 2 bagian, terus kemudian tingginya itu ada kita bagi menjadi
3 bagian. Jadi ada 2 ambang ornamen yang kita pasang di kaca. Ini pintu lipat aluminium sudah bisa dibuka tutup karena untuk lem silikon jadi sudah kering ya. Ini nanti untuk proses pengunciannya di bawah itu pakai flashball, nanti di lantai itu kita lubangi. Baik teman-teman, ini proses pemasangan ornamennya. Jadi pertama-tama kita kasih tanda dulu, kita mau bagi berapa untuk tinggi dan lebarnya, terus kemudian kita kasih tanda, dan untuk ornamennya di bagian dalam ini kita kasih lem sealant. Jadi untuk menempel ornamen ini ke kaca itu pakai lem silikon ya teman-teman. Ini seperti ini, dan jangan lupa dilakban ya, karena untuk silikonnya kan nggak langsung kering. Nanti kalau nggak kita lakban, ornamen udah kering belum kering malah jatuh ya teman-teman. Ini seperti ini kita kasih lakban kertas ya. Baik teman-teman, pintu lipat aluminium sudah terpasang ornamen ini ya. Jadi untuk tingginya ada 4 pembagian kacanya, ada 3 ambang ornamen yang kita pasang di kaca. Untuk di tengah itu ada 1. Dan ini proses yang sangat ditunggu-tunggu, banyak yang tanya, Mas Bro, untuk pemasangan penutup rel pintu lipat aluminium itu seperti apa? Jadi ini ya ada potongan stopper, ini kita paku ripet, kita buat seperti huruf Z seperti ini ya. Ini kita paku ripet, terus kita pasang di atas, ini di dalam kusen, ini seperti ini di dalam kusen. Diusahakan nanti ketika penutup bawah itu terpasang itu rata dengan kusen yang di atas ya, kusen open back yang terbalik itu ya, karena kita mau pakai tutup rata. Ini tutup rata kita potong selebar dari bibir dalam, dari dalam ruangan itu ke luar ketemu rel. Jadi nanti kelihatan dari bawah, dari posisi bawah itu hanya relnya saja. Ini ya teman-teman, ini udah terpasang. Untuk bracket yang kita buat modifikasi dari bahan stopper kecil itu tadi, kita pasang di dalam kusen. Itu fungsinya untuk dudukan pemasangan tutup rata ini ya. Ini seperti ini ya. Jadi untuk pintu lipat aluminium dari posisi bawah itu hanya kelihatan relnya saja, rel pintu lipat aluminium ini ya, seperti ini teman-teman. Kita pasang dan kita paku ripet di dudukan yang kita pasang tadi di dalam kusen aluminium. Itu kita sudah pasang bracket yang tadi itu, kita bor pakai mata bor 3,5 mili, terus kita paku ripet. Jadi ini kelihatan ya teman-teman, dari posisi bawah itu hanya kelihatan relnya saja, dan dari samping itu kelihatan rata. Ini ya seperti ini. Dan jika masih kurang, Mas Bro, kok saya bikin untuk celahnya itu di bagian atas agak lebar. Kalau misalnya masih terlalu lebar, bisa di samping itu kita pasang stopper pintu di samping kusen. Jadi di bawah open back itu turun ke bawah itu kita pasang stopper pintu. Fungsinya untuk menutup atau menutupi celah pintu lipat yang di atas. Untuk di sini celah di atas itu enggak terlalu lebar, jadi kita hanya pakai tutup rata seperti ini untuk menutup
rel atau rongga open back yang kita pasang. Jadi kelihatannya agak rapi ya teman-teman kalau untuk prosesnya seperti ini, kita pasang seperti ini. Baik, pintu lipat aluminium sudah terpasang. Ini seperti ini. Ini kita tarik ketika kita mau tutup, kita tarik di posisi tengah ini, handle tengah ini kita tarik. Kalau kita mau buka, kita dorong yang ada di tengah. Sama seperti tadi kita mau tutup, kita tarik, terus buka kita dorong di tengah. Karena ini pintu lipat ya, bukan pintu swing, ada handle, tinggal lengkol kita buka. Jadi ini untuk proses proses membuka dan menutup pintu lipat ini seperti yang sudah saya contohkan. Dan ini posisi dari atas. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai detik ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rivet.